Halo teman-teman semua, jadi pada kali ini kita akan membahas soal routing menggunakan statik atau menggunakan metode statik. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu metode statik. Jadi metode statik adalah metode pengisian tabel routing pada router yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Router tidak bertukar informasi routing dengan router lain secara otomatis. Kelebihannya adalah lebih aman dan tidak membebani kinerja CPU router. Namun, metode ini kurang cocok untuk jaringan berskala sangat besar karena setiap ada perubahan jalur, administrator harus mengubah jalurnya secara manual. Jadi, simpelnya, static routing statik ini adalah gimana kita adalah mengkonfigurasi IP itu dengan cara manual, teman-teman. Oke, lanjut kita ke perintah dasar atau mengkonfigurasinya. Lalu bagaimana cara kita mengkonfigurasi dari menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer ini? Caranya cukup mudah, teman-teman. Jika teman-teman menggunakan sebuah perangkat, ini namanya sebuah router, ini switch, ini PC, dan ini adalah server. Dan ini semua ada di menu paling bawah sini, teman-teman. Jadi teman-teman bisa dipilih aja mau pakai yang mana. Ini ada lengkap di sini, ada PC, ada server, ada switch juga, ada switch di sini, ada router, ini router, ada router juga dan switch juga. Jadi kita mulai dari sebuah router terlebih dahulu. Jadi bagaimana cara kita mengkonfigurasi sebuah router? Caranya cukup mudah, teman-teman klik ini dulu routernya, lalu teman-teman ke CLI. Nah, di sini teman-teman udah bisa untuk mengkonfigurasinya. Nah, untuk mengkonfigurasinya teman-teman memerlukan namanya command atau sebuah perintah kepada sebuah routernya. Karena perangkat dari di Cisco Packet Tracer ini menggunakan CLI atau command line, berbeda dengan GUI yang teman-teman tinggal ngeklik aja. Nah, makanya kita perlu command line atau perintah untuk router ini bisa kita konfigurasi. Oke, kita lanjut ke konfigurasinya. Ini sudah saya siapkan berupa notepad. Jadi notepad ini sudah saya samakan konfigurasinya dengan eh, yang ada di tiap-tiap perangkat yang ada di sini. Oke, kita mulai dari enable, teman-teman. Enable ini adalah perintah untuk menghidupkan sebuah perangkat. Jadi bisa dibilang setiap perangkat yang teman-teman ingin konfigurasi harus dinyalakan terlebih dahulu atau perintah manualnya adalah enable. Lalu yang kedua adalah configure terminal. Jadi teman-teman di sini bisa mengkonfigurasi dan masuk ke terminalnya. Jadi teman-teman bisa, jika teman-teman ngetik hanya configure, itu ada pilihan mau masuk ke terminal atau kemana gitu. Teman-teman bisa milih terminalnya. Lalu hostname R1 ISP. Jadi untuk konfigurasi ini adalah konfigurasi berupa perubahan nama dari sebuah perangkat. Jadi teman-teman jika ingin merubah nama sebuah perangkat, teman-teman bisa merubah dengan komen seperti ini. Lalu enable secret Cisco ini mengamankan router dengan memberikan password terenkripsi. Jadi untuk mencegah akses tanpa izin ke privilege accept mode. Lalu selanjutnya LAN console 0. Jadi ini bagian untuk mengamankan jalur akses fisik dan akses remote virtual dengan mewajibkan pengguna menggunakan password Cisco saat Anda login. Ya intinya biar aman aja. Lalu ini login. Lalu kita lanjut ke banner MOTD. Jadi ini singkatan dari Message of the Day. Digunakan untuk menampilkan pesan peringatan bagi siapa saja yang mencoba mengakses antarmuka router. Nah, kita masuk ke konfigurasi interface fast Ethernet 00. Jadi teman-teman bisa lihat di sini interface fast Ethernet 00. Kenapa kita harus menuliskan fast Ethernet 00? Kita sesuaikan dengan kabel yang menyambung pada ISP ini, teman-teman. Cara ngeceknya gimana? Teman-teman cukup klik ini satu kali, bisa klik satu kali dan klik ini ada hijau-hijau tanda panah. Nah, ini adalah kabel yang terhubung ke perangkat lainnya. Jadi ini router pertama dan router kedua itu menggunakan kabel seri dan di sini menggunakan kabel fast Ethernet 00. Jadi bisa dibilang kita harus mengkonfigurasi dua-dua kabelnya seperti ini. Nah, ini seperti yang udah ditulis di sini kita akan masuk ke kabel serial 000. Lalu selanjutnya di sini kita berikan IP address
192.168.398. Nah, seperti ini. Ini didapatkan dari soal. Jadi soalnya saya tulis persis IP-nya seperti ini. Lalu di sini ada clock rate 64.000. Ini untuk fungsinya untuk mengatur kecepatan transmisi atau sinkronisasi pada antar router pada ujung kabel serial tipe DCE. Lalu selanjutnya adalah no shutdown. Jadi ini perintah untuk menyalakan atau mengaktifkan port antar buka jaringan agar statusnya tidak mati. Lalu selanjutnya adalah exit. Exit ini berarti keluar dari kabel yang udah kita masukin tadi. Jadi kita selanjutnya adalah ingin membuat route. Jadi ini route-nya seperti ini. Lalu selanjutnya ada copy running config startup config. Jadi ini menyimpan semua konfigurasi yang baru saja dibuat dari RAM ke NVRAM agar pengaturan tidak hilang saat router dimatikan atau restart. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita mulai bahas ke IP route ini routingan yang saya berikan kepada ISP. Jadi ini adalah konfigurasi static route spesifik router R1 ISP diberitahu bahwa jika ada paket data yang ingin menuju jaringan LAN R2 sentral, paket tersebut harus dilempar melalui next hop atau gerbang tetangganya, yaitu IP 192.168.397. Jadi ini adalah IP milik serial yang dimiliki oleh ini R2 sentral ini, teman-teman. Nah, lalu lanjut ke sini R2 sentral. R2 sentral kurang lebih sama penjelasan. Yang membedakan dari konfigurasi dari R2 sentral ini adalah IP-nya, teman-teman. Kita mulai ke ini masih sama. Yang membedakan hanya IP-nya saja, fast Ethernet, serial. Nah, ini IP route 0000 dan ini subnet masknya. Lalu konfigurasi disebut default route, sebuah variasi dari static routing. Alamat 000000 melambangkan tujuan mana saja di seluruh internet. Artinya, R2 sentral diinstruksikan jika ada paket yang alamat tujuannya tidak kamu kenali, lemparkan saja semuanya ke IP 192.168.398 yang dimiliki oleh R1 ISP. Ini sangat efektif untuk router cabang yang jalurnya keluar hanya satu arah menuju ISP. Nah, lalu selanjutnya dengan kita konfigurasi switch. Untuk mengkonfigurasi switch kurang lebih sama seperti router. Caranya adalah kita klik perangkatnya lalu ke CLI. Hampir sama, ada enable, konfigurasi terminal, lalu masuk ke kabelnya masih sama. Jadi yang membedakan adalah default gateway dari sebuah konfigurasi switch ini, teman-teman. Default gateway. Nah, ini. Jadi saya menggunakan IP ini karena meskipun switch bekerja di layer 2 dan tidak melakukan router antar jaringan, switch ini melakukan IP address 192.168.329 pada VLAN 1 untuk keperluan manajemen. Agar switch ini bisa membalas ping dari jaringan di luar LAN, ia harus tahu pintu keluarnya. Maka diatur default gateway menuju IP 191.168.330, yaitu alamat IP dari fast Ethernet milik router R2 sentral yang berada di jaringan yang sama. Ini teman-teman kabelnya seperti ini. Nah, ini. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui cara konfigurasi dari server sama PC, teman-teman. Nah, untuk server dan PC ini berbeda dengan switch dan router. Jadi teman-teman, untuk cara mengkonfigurasi PC adalah teman-teman klik perangkatnya, lalu teman-teman bisa ke IP configuration, lalu pastikan ini adalah static. Jadi karena kita dari awal membahas static, jadi kita akan menggunakan IP secara static atau manual. Jadi kita tulis manual IP yang sudah disediakan, teman-teman. Seperti ini. Nah, jadi ini konfigurasi dari PC1. Jadi untuk IP address-nya saya tulis gini, subnet mask-nya ini, dan default gateway-nya ini yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu DNS servernya ini. Seperti itu. Untuk PC2 kurang lebih juga sama. Ini PC2 DNS server. Oke.
Lanjut ke Eagle Server. Nah, untuk Eagle Server ini teman-teman hampir sama dengan PC. Teman-teman bisa ke sini, lalu ke desktop, lalu IP configuration. Nah, teman-teman bisa mengkonfigurasi IP servernya, lalu subnet mask dan default gateway yang sudah kita buat tadi. Seperti ini, teman-teman. Nah, lalu ada sedikit perbedaan dari sebuah PC untuk mengkonfigurasi sebuah server. Kita bisa masuk ke sini untuk men-setting DNS-nya terlebih dahulu agar bisa saling terhubung. Kita masuk ke service DNS. Nah, pastikan ini on ya teman-teman, karena biasanya bawaan dia off. Dipastikan ini on terlebih dahulu agar bisa dipakai. Seperti itu. Lalu teman-teman bisa menambahkan namanya yaitu ini eagleserverexample.com. Jadi nama dari server ini digunakan untuk ping apakah PC dan server itu saling terhubung atau tidak. Lalu tulis IP-nya, IP-nya tulis di sini, lalu klik tombol add. Karena saya sudah ada, jadi ini IP-nya dan tipenya iRecord, ini nama domainnya atau nama dari contoh servernya. Seperti itu. Lalu cara mengetesnya bagaimana? Supaya kita tahu apakah ini tuh saling terhubung atau tidak. Jadi apakah sebuah server terhubung dengan PC dan PC apakah bisa saling terhubung dengan PC lainnya? Bagaimana cara ngeceknya? Teman-teman cukup klik ini perangkatnya. Lalu teman-teman ke command prompt. Jadi teman-teman ngeping nih. Ngeping seperti di CMD laptop teman-teman pada umumnya. Jadi untuk ngeping ini adalah kita ngeping ke PC sebelah. Pastikan IP-nya tidak salah. Ini kita copy paste saja supaya tidak salah. Kita ping dari PC 1A. Kita ping PC sebelah apakah bisa? Ya, jika tulisan reply from 192.6.3.2 ini adalah artinya PC 1 dan PC 2 saling terhubung. Jadi jika tidak bisa atau mungkin salah konfigurasi, biasanya itu terdapat RTO atau request timeout atau unreachable. Jadi teman-teman bisa perhatikan kalau di sini ada reply from 192.168.3.2. Ini artinya PC-nya saling terhubung. Lalu kita akan ngeping server. Ngeping server berarti ping server tadi namanya adalah eagleserverexample.com. Apakah ini bisa terhubung? Setelah aja. Ya. Reply from 192.168.3.7. Jadi 377 ini adalah server IP-nya server. Jadi bisa dipastikan PC dan server saling terhubung. Jadi begitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih semuanya.